warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Jumat tanggal 3 Mei 2024, sidang perkara pidana nomor register perkara 366-SUS-2024 Pengadilan Negeri SMK Negeri Karangkucung atas nama terdakwa Rian Riyadi akan dilaksanakan. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pengunjung sidang selama sidang berlangsung, yaitu 1. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 2. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruangan sidang. 3. Pengambilan foto, rekaman suara harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Selanjutnya, majelis hakim akan masuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri SMK Negeri Karangkucung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 366-PID-SUS-2024 Pengadilan Negeri SMK Negeri Karangkucung atas nama terdakwa Rian bin Riyadi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Terdakwa sudah kami siapkan, Yang Mulia. Kepada penuntut umum, dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Terdakwa sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama Anda, tempat tanggal lahir Anda, jenis kelamin Anda, agama Anda. Nama saya Rian, tempat tanggal lahir saya Cilacap 3 Juni 1990. Jenis kelamin saya laki-laki dan saya beragama Islam. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana KDRT dengan pemberatan pasal 44 ayat 1 nomor 23 tahun 2004. Apakah saudara saat ini didampingi oleh penasehat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Penasehat hukum, apakah saudara mendapat kuasa dari terdakwa untuk menjadi penasehat hukum terdakwa? Benar, Yang Mulia. Saya adalah penasehat hukum terdakwa. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara saudara. Saudara penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa surat kuasa beserta surat izin beracara penasehat hukum. Baik, Yang Mulia. Baik, saudara penuntut umum dan penasehat hukum dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum.
Kasus ini bermula terjadinya cekcok rumah tangga karena istri atau korban menyatakan melihat foto di Facebook milik terdakwa Rian sehingga terjadilah cekcok keduanya. Terdakwa merasa kesal karena habis pulang kerja sudah ribut masalah foto di Facebook. Akhirnya karena kesal, terdakwa memukul dan menampar istri terdakwa yaitu Sinta Ajeng berkali-kali hingga menyebabkan luka pada bibir dan lebam, sehingga sekujur tubuhnya merasa sakit. Surat dakwaan telah selesai saya bacakan yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari saksi. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasehat hukum saudara. Penuntut umum, silakan hadirkan saksi di ruang sidang. Baik yang mulia. Petugas, mohon hadirkan saksi di ruang sidang. Terima kasih. Selamat pagi saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Rian bin Riyadi. Apakah Anda bersedia? Bersedia yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Saudara saksi silakan berdiri. Tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Tuhan, saya bersumpah, saya akan menerangkan dengan sebenarnya, dan tiada lain daripada yang sebenarnya, Silakan duduk kembali. Saudara saksi kenal dengan terdakwa? Benar yang mulia, terdakwa adalah suami sah saya. Apakah ada bukti surat nikah bahwa Anda adalah istri terdakwa? Bisa ditunjukkan? Ada yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, silakan jika ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi korban. Saudara saksi, kapan terjadinya kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saudara? Kejadiannya hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 12. Kekerasan seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anda? Suami saya menampar pipi saya berkali-kali, lalu memukul kepala bagian belakang saya beberapa kali sehingga kepala saya bengkak, bibir sobek, dan sekujur tubuh saya sakit. Baik yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kepada penasehat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara terdakwa dipersilakan kembali ke tempat di depan. Saudara penasehat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Terima kasih. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya, saya mengakui perbuatan saya. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan penganiayaan itu? Saya sangat menyesal. Baik yang mulia, pertanyaan dari saya cukup.
Baik, selanjutnya pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa Rian telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga secara sadar dan terdakwa mengakui perbuatannya. Atas kekerasan fisik tersebut, pelakunya dapat dikenai hukum pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT, yakni setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama selama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar 15 juta. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah ada tanggapan terhadap tuntutan yang sudah dibacakan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya, yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah memiliki tanggapan terhadap tuntutan yang sudah dibacakan? Saya akan melakukan pembelaan yang mulia. Baik, silakan disampaikan saudara penasihat hukum. Menurut saya, ada kesalahpahaman antara terdakwa dan korban dalam kasus ini. Saat itu, terdakwa dalam kondisi yang lelah setelah pulang kerja dan tiba-tiba dituduh yang tidak-tidak hanya karena sebuah postingan Facebook. Korban tidak mencari tahu lebih teliti lagi dan asal menuduh, sehingga membuat terdakwa tersulut emosi dan akhirnya menganiaya korban. Tapi tetap saja, terdakwa telah melukai fisik korban dan menyebabkan korban harus dirawat di rumah sakit. Kekerasan tetap kekerasan. Bukti sudah ada di depan mata. Terdakwa harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Perlu diketahui bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan murni keinginannya. Ia dalam kondisi kalau saat itu melihat bagaimana terdakwa begitu menyesali atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya. Menurut saya, terdakwa patut diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan korban. Harap tenang, mohon untuk duduk kembali. Baik, sidang akan ditunda untuk beberapa saat dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan. Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Setelah pertimbangan yang kami lakukan, dengan ini kami menyatakan terdakwa Rian bin Riyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana dengan nomor 366/PID/PID/2024/Pengadilan Negeri SMK Negeri Karangtujur atas nama terdakwa Rian bin Riyadi dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Selanjutnya, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.